Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis kultum ini. Kita bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allam wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, para santri ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hamba Allah yang istiqomah senantiasa menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan Maslor, yang semoga Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda semuanya beserta keluarga Anda semuanya, beserta kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, para santri yang dimuliakan Allah ya. Musibah ya itu pasti akan datang kepada kita. Yang namanya musibah. Dan musibah atau manusia ketika masih hidup pasti adanya musibah. Ya. Setiap manusia hidup pasti adanya musibah. Ya. Maka musibah dalam bahasa Arab artinya ya. Musibah dalam bahasa Arab itu artinya kullu makruhin yahullu bil insan. Setiap keadaan yang dibenci oleh manusia disebut musibah. Setiap keadaan, situasi, kondisi apapun yang dibenci oleh manusia disebut apa? Musibah. Apa tadi? Setiap keadaan, kondisi yang dibenci oleh manusia itu disebut musibah. Kelaparan, ada nggak yang senang lapar? Dibenci, kelaparan. Berarti itu musibah. Ya. Ada orang kekurangan harta, senang apa enggak? Enggak senang, dibenci kan? Dibenci, maka itu musibah. Ya. Sakit, senang nggak sakit? Senang? Apa senang sakit? Nggak senang kan? Maka apa? Sakit atau sesuatu yang tidak disenangi, termasuk sakit tadi dan seterusnya, itu adalah keadaan yang dibenci oleh kita sebagai manusia. Bahkan apa? Teman kita punya sifat yang jelek, ya enggak? Orang-orang misalkan tetangga kita punya sifat yang buruk, yang jelek, seneng enggak kira-kira? Enggak seneng. Maka apa? Keadaan dengan orang-orang yang di sekeliling kita mungkin ya akhlaknya buruk dan sebagainya, maka itu adalah musibah. Maka itu adalah disebut musibah. Karena musibah secara bahasa Arab adalah apa? Kullu makruhin yahullu bil insan. Setiap keadaan musibah yang dibenci, setiap keadaan yang dibenci oleh manusia disebut musibah. Disebut apa? Musibah. Maka selama manusia masih hidup di dunia, pasti akan selalu yang ada yang namanya musibah. Tidak ada orang hidup tanpa musibah. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Namanya hidup, ya pasti apa? Ada kalanya mulus, jalannya lancar, ada kalanya jalannya tersendat-sendat, pelan-pelan. Ya. Yang namanya hidup ya ada kalanya naik, sukses, ada kalanya turun dan seterusnya. Ya, namanya hidup, kadangkala kita tertawa bahagia, kadangkala juga menangis, berduka, bersedih.
Yang namanya hidup kadangkala apa? Ya kita bersenang-senang bersama teman-teman, bersama-sama, kadangkala apa? Ya sendiri-sendiri. Ya, gitu. Maka itulah yang namanya kehidupan. Pasti yang namanya hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kehidupan yang tidak diuji, ya. Makanya apa? Ya, kita perlu mempelajari ya terkait bagaimana cara kita mensikapi musibah. Bagaimana cara kita mensikapi musibah? Karena banyak orang ketika ditimpa musibah kemudian apa? Stres, ya enggak? Ditimpa musibah, misalkan ada seseorang ya di PHK atau misalkan seorang pengusaha mengalami kebangkrutan, misalkan seorang apa ditinggal orang yang dicintainya, kemudian apa? Stres, ya. Sehingga apa? Mungkin ada yang mencabik-cabik bajunya, memukul dirinya, mungkin ada yang ya, bahkan apa? Sampai mengambil hak orang lain karena kelaparan, ya enggak? Loh, karena kekurangan, sehingga apa? Mengambil hak orang lain dengan cara mencuri dan seterusnya. Bahkan apa? Ada yang rela mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Gara-gara apa? Tidak bisa mensikapi ketika datangnya musibah. Loh, namanya musibah itu mesti datang. Mesti datang. Kita cuma tidak tahu kapan. Ada yang tahu jadwal musibah datang? Pak Ustadz, saya tahu jadwal musibah hari Senin jam 9. Oh, kalau gitu mah kita bisa siap-siap jadwal musibah. Oh, saya tahu Ustadz, pokoknya musibah saya itu jadwalnya seminggu 3 kali. Hari Senin, ya Kamis dan Ahad jam 1 semua, jam 1 siang. Waduh, enak itu bisa siap-siap. Tapi yang namanya musibah nggak tahu kita. Nggak tahu jadwal turunnya musibah kapan. Maka apa? Kita harus mengetahui, mempelajari sikap kita, bagaimana kita mensikapi musibah agar kita apa? Tetap kita tenang, tetap kita ikhlas, ridho, sabar menjalani musibah. Maka sikap yang pertama adalah ya, ketika datang musibah, sikap pertama kita sebagai seorang muslim, ingat saya membicarakan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Karena kita hidup sebagai seorang muslim dan yang beriman, kita punya panduan, kita punya pedoman, kita punya undang-undang yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an, dan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW itu sunnah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim ketika datangnya musibah yang pertama adalah apa? Semua terjadi atas izin Allah. Ini harus tahu semuanya. Semua terjadi atas izin Allah. Ya, itu loh. Maka tidak mesti, oh ini datangnya dari Allah. Berarti Allah yang ngasih. Ya. Maka musibah datangnya dari Allah, maka satu-satunya yang bisa mengangkat musibah siapa? Allah. Allah yang mendatangkan, ya. Allah yang mendatangkan, maka Allah pula lah yang mengangkat. Allah yang menghadirkan musibah kepada kita sebagai bentuk ujian keimanan, maka Allah juga yang akan menghilangkan musibah tersebut. Ya, gitu loh. Maka ketika datang sakit, kebangkrutan atau apa saja, kelaparan dan seterusnya, ya, maka hati kita langsung berikrar, oh ini dari Allah. Supaya apa? Oh, kita ikhlas, ridho. Karena apa? Kita sebagai hamba manusia, sedangkan Allah sebagai Khalik yang muqaddir, yang menentukan segala sesuatu. Kita yang ditentukan, Allah yang Loh, kita yang ditentukan oleh Allah. Ini kamu kayak gini hidupnya, ini rezekinya sekian, musibahnya ini. Misalkan, kan kita cuma nggak tahu kapan turunnya. Maka apa? Kita yakin bahwasanya apa? Oh, musibah datangnya dari Allah. Maka musibah bisa datang kapan saja. Bisa datang ketika kita dalam keadaan senang, ya, lagi senang-senang, ya, lagi masa-masa kelulusan, ada di Riau itu, ya, masa-masa lulus kuliah. Ternyata apa?
anaknya mahasiswa tersebut malah meninggal. Sehingga apa? Yang mewakili ya menghadiri acara wisudanya adalah orang tuanya. Padahal apa? Sudah lulus semester 8, lulus skripsi, tinggal wisuda. Kan waktunya apa? Waktunya apa? Senang, bahagia, menikmati kesuksesan, kelulusan. Tapi apa? Ternyata malah Allah mencabut nyawanya. Musibah. Musibah bisa datang ketika apa? Dalam keadaan duka. Sudah diuji, ditambahlah. Nah itu. Jadi musibah tidak tentu kapan. Ya, itu. Baik musibah datang di masa-masa keemasan, di masa-masa kebahagiaan, bisa saja terjadi. Apalagi juga, bisa juga datang pada saat kita masih apa? Mengalami musibah, ditambah lagi dan seterusnya. Ya, maka ya kita harus bersiap-siap, meyakini bahwa musibah datangnya dari dan Allah yang pasti akan mengangkatnya. Ya, itu. Dengan apa? Dengan kita sabar dan sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan dengan apa? Sabar dan sholat. Maka kalau kita ditimpa musibah, yang diperkuat itu bukan keluhannya. Kalau kita ditimpa musibah, yang diperkuat itu bukan dipikirkan terus, bukan. Tapi apa? Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, yang diperkuat adalah sabarnya dan sholat. Harus semakin dekat dengan Allah. Allah ditimpa musibah, loh kok malah makin menjauh. Loh berarti apa? Ini orang yang tidak tahu bahwasanya ini adalah teguran dari Allah, ini adalah peringatan dari Allah, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu. Diingatkan, oh dihapus dosa-dosanya dan seterusnya. Ya, makanya apa? Ketika kita ditimpa musibah, kuatkan kesabaran kita dan kuatkan sholat, bukan malah kita menjauh. Ya, maka dari itu apa? Musibah semua datangnya dari Allah, maka Allah yang akan lah yang mendatangkan dan Allah lah yang akan mengangkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Ya, tidak ada suatu musibah yang datang menimpa seseorang kecuali biidznillah, kecuali atas izin Allah. Kecuali atas izin Allah. Seandainya ada orang ingin berbuat kejahatan kepada kita, kalau seandainya Allah tidak berkehendak, jadi apa enggak? Tidak akan jadi. Ya, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang dia beriman nih. Orang ketika beriman diberi musibah dan dia yakin oh ini dari Allah. Insya Allah Allah yang akan mengangkatnya, Allah yang menghilangkannya. Saya ikhtiarnya apa? Sabar dan dikuatkan dengan sholat. Maka apa? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman bahwasanya ini datangnya dari Allah, kemudian dia ikhtiar dengan sabar dan sholat dan ikhtiar segala macamnya, ya, yahdi qalbah, maka apa? Allah akan memberikan petunjuk, ketenangan dalam hatinya. Tenang. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui loh, kenapa kita diuji? Ya memang Allah ingin mengetahui kita keimanannya seberapa. Dan Allah mengetahui, oh ini kemampuan hambanya diuji sekian. Ya ujiannya pun sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Ya, maka wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka ini poin yang pertama, yaitu apa? Ketika terjadi musibah, yang pertama kita harus apa? Ikrar, mengatakan semua datangnya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dapat dipahami. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.